bisa tersendiri dan sembuh sendiri. Terima kasih. Kecil, tapi insya Allah lagi berencana nih kakak Sumaria hari Kamis kita mau nyantunin kalau memungkinkan 100 yatim. Waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kazibah khafidatur rafi'ah iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati. Buka puasa bersama, tapi sebelum berbuka mari kita berbuka dengan yang sehat-sehat. Udah nggak lagi yang manis, diabetes. Buka dengan yang sehat sekarang. Yang sehat-sehat, yang sehat itu banyak ya walaupun manis seperti kurma ya. Tapi kurma itu memang ada kurma yang memang pilihan-pilihan. Baik, sebelumnya salam hormat kepada Pak Samsudin, Bapak Guru saya, Pak Iwansa, Kakak Sumaria, ya teman-teman semua ustazah yang saya hormati. Jadi saya sedikit saja akan memperkenalkan produk-produk yang ada di tempat kita ini. Nah, pertama kita akan cerita tentang klorofil. Nah, Bapak Ibu nanti insya Allah buka puasanya akan disuguhkan klorofil. Kenapa? Karena ini sangat baik dan bagus untuk pencernaan kita. Kenapa demikian? Mungkin saja kemarin-kemarin waktu kita buka puasa, kita makan gorengan atau yang heboh-heboh ya. Nah, itu kan akan bisa menumpuk di tubuh kita. Terus kalau menumpuk di tubuh kita, ibarat sebuah rumah kalau tidak disapu kotor. Apalagi tubuh kita kalau tidak kita bersihkan kotor. Nah, ini klorofil ini adalah bapaknya tumbuhan. Jadi kalau kita minum klorofil 1 sloki setara dengan kita makan 1 kilo sayur, ya. Seperti yang terhidang saat ini, kita lihat saja tidak ada sayurnya, ya kan? Nah, ini ciri-ciri bahwa memang tubuh kita menumpuk lemak. Tapi tenang aja, sayur sedang diorder. Nanti insya Allah sayur akan segera datang. Nah, jadi kembali lagi kita bicara tentang klorofil ini ya. Jadi klorofil ini apa efek sampingnya jika kita minum? 1, pertumbuhan sel kanker dinyatakan tidak tumbuh, gitu. Jadi waktu saya ke Kota Medan, saya ketemu orang yang sakit kanker payudara, yang mana dia bilang saya tuh mulai dari rambut saya pegang begini segenggam, saya beginikan lagi segenggam, sampai akhirnya saya beginikan lagi, gak ada lagi rambutnya yang tertarik. Artinya kankernya sudah sembuh, ya. Nah, jadi apa sih pemicu kanker? Salah satu pemicu kanker adalah makanan yang manis, susu, ya itu pemicu kanker. Nah, kalau kita minum ini berarti kita sayang sama diri kita cinta sama diri kita, sehingga tubuh kita kuat puasanya. Nanti cobain ya, karena nanti kita berbuka dengan klorofil dicampur dengan air slide. Dan satu lagi saya akan memperkenalkan yaitu namanya spirulina ya. Spirulina ini terisios. Artinya apa? Yang suka lemes-lemes, yang suka letoy ya. Yang letoy-letoy gitu loh. Letih, lemah, lesu, lelah, letoy. Bangun tidur kayak aduh, susah banget, guling lagi. Nah, ini sebetulnya dia pacaran. Ini berdua. Nah, ini pun sifatnya kalau kita minum itu basa. Basa itu lawannya penyakit. Karena penyakit senangnya di tempat yang asam. Penyakit itu senang. Makanya kalau misalkan ketemu orang sakit kanker, maaf banget. Karena kan dia di pojok sana, kita di sini. Smell bad ya. Dalam bahasanya bau gitu. Nah, itu ciri-ciri asam. Jadi kalau asam itu dia menimbulkan bau, ya. Jadi kalau kita minum ini apa yang terjadi Bu Ana, maaf ya. Nanti kalau napasnya harum itu efek samping. Nah, ini bagus banget. Jadi kalau anak kita di rumah nggak suka cucu ya, nggak suka makan sayur, udah kasih aja ini 2. Minta lagi, minta makan minuman yang enak itu. Nanti kita cobain ya. Ini enak sekali.
Nah ini namanya spirulina ya. Ini bagus banget, ini dari lautan. Jadi saya juga suka minum ini, terutama kalau lagi ngedrop ya, namanya kecapean. Apalagi di bulan puasa ini kita harus menambah. Jadi bukan kita menambah tenaga kita dengan yang tepung-tepungan ya. Kenapa? Karena tepung-tepungan itu berbahaya buat tubuh kita. Kalau banyak ya, kalau banyak itu akan menyebabkan penyumbatan di dalam darah kita. Nah kalau sudah tersumbat ya ada banyak hal yang kita rela kehilangan di dunia ini. Satu, harta benda. Harta benda kalau hilang kita nggak apa-apa. Kadang kita diuji dengan kehilangan orang-orang yang kita cintai, betul kan? Tapi kan kita udah sedih, tapi nanti setahun 2 tahun beralih, lama-lama kita sudah pulih. Tapi kalau diri kita diuji kehilangan kesehatan, itu sedih banget gitu. Sedihnya karena itu menimpa diri kita sendiri gitu, itu sedih banget itu. Saya ngerasain gitu, kalau misalkan kita diuji dengan kesehatan tuh sedih banget. Jadi kita lebih baik mencegah daripada nanti mengobati gitu ya. Nah kalau ini apa? Kalau ini khusus untuk orang yang pengen langsing ya. Tapi kalau nggak mau langsing, khusus orang yang memang makannya nggak bener gitu ya, makannya nggak bener, maksudnya kerjanya beraktivitas kemana-mana. Nah kan dia kan lapar. Nah daripada dia lapar langsung nangkep yang namanya martabak untuk nyam. Kalau orang lapar ya makan martabak kayaknya 3 nggak nendang loh, karena udah terlanjur lapar gitu. Nah ini dulu dimakan, itu dikocok saja ya, setelah itu diminum itu bagus karena di dalamnya ini udah ada apel, udah ada kiwi ya. Dan efek sampingnya apa nih Bu Ana yang terjadi? Berat badannya menurun ya, karena lemak-lemaknya digempur gitu, karena dia ada lambung nggak? Kiwi apakah asam? Oh enggak, kenapa? Karena dia ada zat yang lainnya di dalamnya, itu yang serat. Jadi yang menyebabkan lambung kita itu terkikis yaitu terlalu asam. Nah ini ada seratnya, jadi jangan heran gitu kalau minum ini ke kamar mandi kok jadi rame gitu ya, banyak banget. Nah ini ya, ini namanya Hypno. Jadi jangan minum Vegeta. Kalau Vegeta itu kan ada kimia ya. Nah khusus yang bener-bener letoy ya, letoy banget gitu, sementara kerjaan bertumpuk, minum minum kopi. Ini kopi rasa ada durian, kopi dicampur durian. Ini nggak bisa kita cobain hari ini karena merbaknya satu ruangan ini gitu loh, nanti mengganggu iman ya. ini ya, ini ekstrak, emang betul-betul durian dimasukin ke dalam kopi. Jadi kebayang dong, emang kayak kita makan satu durian gitu, satu durian gitu atau 2 durian. Nah efeknya apa? Efeknya itu nanti teman-teman wah semangat gitu ya, yaitu daripada Krating Deng ya, sorry ya nyebutin merek, tapi ini kan kita bicara tentang yang baik-baik gitu ya. Nah jadi ini adalah bagus sekali ya teman-teman, karena ini dia ada durian sama kopi. Kalau orang luar negeri kenal ini diborong pasti ya. Nah ini boleh nggak sih di bulan puasa cerita yang dalam-dalam? Boleh. Nah, Saling positif nggak apa-apa. soalnya ini pakaian dalam. Nggak apa-apa ya. Nah ini pakaian dalam ini bagus. Kenapa? Karena di sini sudah ada batu-batu. Ada batu-batu turmalin, yang mana kalau kita pakai itu yang punya saraf kejepit itu tertolong ya, atau kita mencegah saraf kejepit, atau kita mencegah perut kita makin maju. Tapi yang hebatnya kalau yang buat wanita ini bisa mencegah kanker serviks. Kalau yang buat laki-laki mencegah kanker prostat. Nah ini yang buat laki-laki. Jadi ini bagus ya. Selain kita juga hemat karena cairan dalamnya 5 tahun nggak rusak-rusak ya, hemat. Dan cairan dalam ini emang saya rasakan kalau yang suka kedinginan gitu, nah itu wajib lah pakai cairan dalam yang ini ya. Tapi ini mencucinya hati-hati, ini nggak bisa kena panas matahari langsung, lalu dia juga harus pakai tangan aja, nggak boleh dipelintir, nggak boleh, tapi hanya begini saja ya memerasnya dan diangin-anginkan. Nah ini adalah jujel. Kalau teman-teman melihat ada orang sholatnya duduk, sebetulnya kasihan
Kenapa? Karena darah di kepalanya sulit beredar kan, sujud kan itu memperlancar peredaran darah di otak. Nah, ini adalah bahan dasarnya kolagen. Jadi ini tulang, di tengahnya ada bantalan. Nah, bantalan ini nggak boleh habis, nggak boleh tipis. Tapi dasar kita itu makanannya tuh senengnya yang steak ya, steak yang dagingnya dipanggang sampai gosong. Nah, itu ada karsonik teman-teman. Karsonik itu memicu kanker. Ya, itu hati-hati. Jangan. Kalau misalkan saya makan gorengan tuh maunya yang garing banget, itu karsonik. Ya, jadi ada banyak hal yang kita hindari di dunia ini, yaitu karsonik. Itu karsonik tidak boleh. Itu adanya di makanan yang renyah sekali ya, atau keripik. Nah, keripik itu hati-hati, ngemil-ngemil keripik itu karsonik. Ya, keripik itu karsonik. Jadi apa itu karsonik? Pemicu kanker. Jadi pernah ada orang sakit kanker, begitu dibongkar ya perutnya itu, ternyata di dalamnya mie-nya masih utuh. Karena yang namanya mie itu memprosesnya itu waktunya panjang banget. Jadi kalau kita makan mie 3 hari loh baru sebetulnya bisa diproses untuk jadi pembuangan. Dan itu pun banyak yang nginep di dalam badan kita, mie ya. Nah, jadi ini apa? Nah, ini dia ada inulin. Jadi kalau usus kita itu kalau kita makan ini, selain dia ada kolagen yang tadi buat supaya bantalan kita ini bertambah ya, dia tidak tipis. Nah, itu juga ada yang namanya inulin. Nah, inulin inilah yang membersihkan usus kita. Apa efek sampingnya? Wajahnya nanti katanya kita pakai pemutih, padahal kita nggak pakai pemutih, tapi sudah lebih cerah karena bersih dari datangnya di usus sampai usus besar ya. Nah, itu. Nah, lalu apalagi? Nah, kalau ini, jadi ini bagus ya buat orang-orang yang punya masalah lutut. Saya kalau dulu di usia 40 sholatnya duduk, betul lah. Saya nggak kuat karena setiap kena lantai itu sakit, kakinya itu sakit kali gitu. Tapi saya memang minum ini aja 2. Nah, si Gamat ini dia bagus banget karena dia memperbaiki fungsi pankreas ya. Jadi kalau orang yang masih gejala diabetes ini bagus supaya nggak diabetes gitu. Terus apalagi asam urat dipergikan, kolesterol, nah ini bagus ya. Nah, saya minum ini 2, udah nggak minum lagi. Kenapa? Karena nggak sakit lagi gitu kakinya. Jadi nggak ada ketergantungan. Beda kalau kita pakai kimia itu kalau habis terus ketergantungan obat. Tapi kalau ini tidak, kita tidak ada ketergantungan. Nah, lalu di sini juga ada susu ya. Waktu saya di Kalimantan Kak, ada orang lumpuh ya. Jadi dia lumpuh gitu. Terus apa ya obatnya? Saya bilang saya nggak bawa produknya, saya cuma adanya susu gitu. Oh ya sudah, itu dia beli susunya. Karena saya tinggalnya di pinggir laut kan, saya tuh di IKN saya lupa. Saya tinggalnya di IKN di pinggir laut gitu kan. Nah, saya lagi lewat, saya nengok ke rumahnya gitu. Loh, itu ibunya jalan, yang lumpuh itu jalan Pak. Kaget saya. Hah, kok dia jalan? Apa dia bohongin saya bilang lumpuh gitu kan? Akhirnya saya mampir, Bu, ya kok ibu jalan? Saya baru bisa begini, kata dia jualan apa gitu. Orang ke sana kan suka bikin makanan apa tuh yang dijual-jual gitu. Terus itu gimana? Iya, saya juga bingung, saya udah bisa berdiri. Ini susu ini bagus banget ya. Ini bukan susu lemak tapi susu skim. Jadi untuk orang-orang yang seumur kita ini bagus banget minum susu ini gitu loh. Kan umur kita ini udah gak boleh minum susu lemak, itu udah gak bisa. Nah, jadi ini bagus banget susunya. Kalau kata temen saya pernah kasih juga, dia bilang gini, saya kayak punya badan baru minum susu ini gitu loh. Tapi kalau yang penderita kanker, tumor itu disarankan untuk nggak minum karena tetap aja ada nama susunya gitu kan ya. Oke teman-teman, nah sekarang kita cerita tentang air. Tubuh kita kan hampir 80% terdiri dari air. Nah, selama ini kita minum air, tapi tahukah kita bahwa ginjal kita membutuhkan 1,5 liter untuk bersihin racun. Jadi kalau lagi puasa begini, jangan kurang-kurangin minum juga gitu.
taraweh minum gitu ya, habis taraweh minum, habis ke kamar mandi minum dikit, habis mandi minum lagi, untuk jangan sampai kurang cairan. Karena kenapa? Nanti kasihan ginjal kita. Nah, tapi ginjal kita membutuhkan air yang bagus. Kalau air yang tidak bagus diminum, dia gerus tuh tulang, makan tulang kita, otot kita. Makanya jangan heran kalau ada orang yang akhirnya dia suka kena sakit pinggang gitu ya. Itu karena mulai ada gangguan ginjal. Nah, apa ciri-ciri air yang dibutuhkan ya? Dia harus seimbang. Kalau memang airnya itu adalah, misalkan kita tes, ini alat pengetes air ya. Kalau air yang tampaknya putih ini, dia akan memberitahu identitasnya siapa. Dia akan memberitahu. Tapi kita teteskan ini, misalkan kita teteskan ya, kita teteskan ini misalkan 4 tetes. Maka kalau dia warnanya dia menjadi merah, kuning, hijau ya. Nah, itu asam. Efek asamnya apa sih? Bau badan. Sorry ya ngomong. Bau badan, kita bau badan. Bau mulut. Nah, itu akan terjadi. Itu asam. Tubuh kita asam. Apa akibatnya kalau tubuh kita asam? Penyakit mudah datang. Apa penyakit yang mudah datang? Sakit ginjal, sakit stroke, sakit jantung, sakit kanker. Ya, 5 penyakit degeneratif itu akan mudah hinggap ya. Nah, terus kalau kita teteskan ini, lalu airnya dia berubah menjadi biru, itu sedang-sedang saja. Tapi kalau dia berubah menjadi ungu, nah itu yang bagus. Jadi air Zam-Zam kalau kita ambil dari sumurnya, itu airnya warnanya ungu kalau ditetesin ini. Itu kenapa penduduk kota Mekah itu dia sehat-sehat, kuat-kuat. Makanya orang sholat 11 rakaat pada tarawih di 23, karena memang kuat. Nah, apa kelebihan mesin ini? Kelebihan mesin ini adalah meraih Nobel penemunya. Profesor Walter King dari Korea, dia menyelidiki air selama 40 tahun. Diketahuilah bahwa air yang bagus dan baik itu adalah air Zam-Zam di dunia. Ada lagi nggak di tempat lain? Ada air suci di Lourdes, Prancis. Biasanya itu kepercayaan orang Kristen, ya. Apalagi di mana? Di Meksiko ada. Jadi Tuhan tuh menciptakan tuh, Allah tuh menciptakan itu di beberapa titik di dunia. Ada apa di dalam sumur Zam-Zam? Ternyata di dalam sumur Zam-Zam ada bebatuan yang namanya vanadium. Nah, vanadium itu ada di sini. Jadi mesin air di dunia ini banyak banget. Saya katakan bagus, tapi yang mengandung vanadium cuman ini. Istimewa, teman-teman. Maka itu sudah dibuktikan oleh Pak Sam. Ya, Pak Sam waktu kena serangan stroke, cepat-cepat minumnya air ini, nggak ada air lain ini aja gitu. Maka cepat pulih, hanya dalam 1 bulan beliau sudah bisa jalan, sudah ada kursi rodanya pensiun. Jadi ya karena stroke itu biayanya tinggi, jadi dia membutuhkan alat-alat yang banyak gitu ya. Oke, nah kembali lagi ke sini, apa fungsi vanadium? 1, sel kanker bunuh diri massal. Jadi kalau kita punya benjolan, itu dia lama-lama peot, lama-lama habis. Ya. Kedua, gula-gula dibuang. Kenapa? Kemarin ya saya cerita. Saya kemarin pergi ke rumah ada jenderal, ya kebetulan jenderal terkenal karena salah satu eksekutor daripada makan siang gratis. Jadi istrinya minum gitu. Gak taunya dia melipir ke kamar tidur. Dia balik. Ya anak katanya, saya beli 2 ya mesinnya. Tadi diterangin sampai berbusa, dia nggak tertarik, ya kan? Sekarang tiba-tiba keluar kamar beli 2 mesinnya. Terus dia ngomong, mana lagi? Bikinin dek minumnya. Bikin lagi, kan tadi dia udah minum. Saya rasa dia udah minum segalon itu ya, 1.500. Terus dia bilang, tadi saya ke dalam katanya. Saya tuh punya alat cek darah. Saya nggak pernah loh gula saya di bawah 100, kata dia gitu. Tadi turun 98. Itulah yang menyebabkan beliau beli gitu teman-teman ya. Jadi banyak banget orang-orang yang
menceritakan bahwa dahsyatnya daripada mesin ini termasuk saya, ya. Kenapa? Saya ini kan keturunan penyakit stroke. Bapak meninggal stroke, ibu stroke, abang saya stroke, kakak saya stroke. Malah dokter bilang waktu ibu saya sakit, ibu saya meninggal usia 63. Saya dikatakan oleh dokter, kamu lebih cepat lagi. Kenapa? Karena pola makan kamu sama ibu kamu. Gitu. Jadi saya makin takut kan, maka saya pelajari yang konsep kesehatan yang baik, ya. Nah, inilah dahsyatnya mesin yang satu ini. Mau kita coba? Boleh ya? Kita coba, ya. Kita pengen tahu. Nah, ada yang bawa air nggak di sini? Itu dia biar. Biar kita tes. Air itu boleh. Sebetulnya saya ada juga sih air. Ini air belum diminum karena saya puasa, ya. Tadi habis bikinin air buat Pak Prapto. Kita tes lagi boleh? Ya. Ini adalah air merek ini, ya. Kita nggak usah sebutin. Maka kita taruh di sini. Ya, kita taruh di sini, kita cek bagaimana keadaan airnya. Kita sepakat bahwa kalau dia merah, kuning, hijau, asam. Hijau, ya. Tapi kalau biru, pertengahan. Tapi kalau ungu, dia sudah paling bagus, ya. Walaupun ini nanti dia biru, tapi dia sudah istimewa karena ada vanadium. Jadi kalau penderita jantung, ya, atau mencegah jantung, bagus minum air ini. Tapi jangan minum kopi, ya. Bahaya itu kalau kita minum kopi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Oke, teman-teman bisa dilihat apa warnanya? Hijau, ya? Kayak Tosca gitu, ya. Mau biru tapi belum jadi biru, ya. Oke. Sekarang mari kita buka. Ada yang bawa air lain? Nggak ada, ya? Oke, ini ya kita buka. Nah, baik, kita cek. Teteskan atau kurang banyak? Udah sama ya? Ya, siap ya. 1, 2, 3, 4. Apa warnanya? Hah? Sama apa beda? Coba cek. Masih hijau, hijau ke biru. Kayaknya biru ini deh. Ya kan? Oke ya. Kalau gitu bagaimana jika kita rubah dulu ya? Kita rubah ya. Oke, kita masukkan ke sini. Mesin ini tidak pakai listrik terus-menerus, ya. Dia nggak pakai listrik terus-menerus. Jadi dia di-charge 1 kali untuk sebulan. Jadi mesinnya aman kalau kita bawa ke gunung, aman juga kalau kita bawa ke laut. Karena kalau saat mati lampu, mesinnya tetap bisa berproduksi, ya. Ini cara kerjanya gini. Gak nyampe 1 menit dia langsung berubah, ya. Nanti kita lihat langsung berubah. Jadi dia dari dalam, ya, dari dalam dia pindah ke bawah, kena sentuh yang namanya vanadium, naik lagi dia ke atas, ya. Seperti itu daya kerjanya. Nah, ya, kita lihat apakah dia berubah. Nah, ini kalau kita punya mesin ini, satu keluarga yang tertolong. Paling nggak untuk kesehatan 5 tahun ke depan. Ya, kesehatan keluarga kita 5 tahun ke depan. Karena kalau sakit itu ribet, benar-benar ribet. Nah, ini kenapa kita pencet lagi supaya air-air yang di sini jangan ada yang menggenang. Mesinnya akan lebih awet kalau kita pencet 5 kali lagi. Oke? Ya, sekarang kita coba. Ya, apakah dia masih tetap sama atau berubah? Ya, apakah dia masih tetap sama atau berubah? Nah, kita lihat 1, 2, 3 aja deh, nggak usah 4. Ya, jadi artinya apa namanya? Ini asamnya sudah hilang, berubah menjadi basah. Gitu. Jadi kalau kita lagi kurang sehat, jangan cepet-cepet panik, langsung minum obat kimia sebanyak-banyaknya, tapi cukup minum air yang baik, maka ini berubah. Ini tubuh kita berubah. Nah, ini juga bisa berubah. Nah,
nanti kita cobain airnya untuk buka puasa ya teman-teman. Kalau hari ini teman-teman pengen beli, ya berapa harganya? Kalau cuma mau pakai aja, nggak mau jalanin bisnisnya, harganya 3,8 juta. Kalau pengen jalanin bisnisnya 4.450.000. Kenapa? Karena kalau kita lihat di situ tuh, ya seperti Pak Irwansa yang sebentar lagi cair 1,5 miliar. Enak ya, 1,5 miliar beliau cair. Kemarin sudah cair 600 juta teman-teman ya. Nah, karena beliau alhamdulillah sudah banyak anggotanya. Nah, lalu kalau teman-teman kenapa 4.450 Bunda Ana? Karena nanti teman-teman bukan hanya dapat mesin, tapi teman-teman nanti dapat kacamata kesehatan. Yang mana kacamata ini kalau kita pakai seperti yang dipakai Pak Irwansa ini nggak berkacamata. Keren kan? Walaupun usianya jauh lebih banyak dari saya, gitu loh. Kenapa dia nggak berkacamata? Karena beliau rajin pakai kacamata itu, ya. Jadi beliau kalau baca apa aja mau pakai kacamata, hanya pakai itu kacamatanya tidak ada minus, tidak ada plus. Tapi kalau kita pakai karena gagang-gagangnya itu mengandung obat, kalau kita pakai maka minus plus kita berkurang, juga silinder kita bisa hilang dan juga anti katarak. Katarak tuh ngeri, ya. Biaya untuk operasi katarak itu mahal banget. Sampai di sini boleh jika ada yang mau bertanya. Pak Dewi, Ibu Ida, Pak Ibu Imas, Ibu Dewi. ya maju ke depan. Dipoto. Satu, dua, maju ini. Satu, dua, nah sini. Satu, dua, tiga. Nah sini. Satu, dua, tiga. Oke. Nice, makasih ya. Terbagi ada 3 bagian. Pertama puasa awam, puasanya orang yang bodoh, ya. Orang yang bodoh berpuasa cuma bisa menahan lapar dan haus saja. Itu puasa awam ya. Yang kedua puasa khawas. Yang mudah-mudahan puasa khawas ini kita termasuk di dalamnya. Orang bisa menahan lapar, haus, ya, dan juga bisa menahan hawa nafsu kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kita pengen lebih baik lagi di Ramadan ini dari segi sholat ibadah kita, ditambah lagi puasa yang sudah kita laksanakan kemarin Senin Kamis, sekarang wajib ya punya, karena puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita supaya Ramadan ini lebih baik, tentunya ya dari sifat akhlak kita harus lebih baik. Silaturahmi ini semoga bukan terakhir, tapi tidak berlanjut ke depan, ya kan. Tapi juga di dalam silaturahmi ini juga tadi sudah disampaikan, ya kan, orientasi tentang produk yang disampaikan oleh Ibu Ana, ya kan. Jadi semoga dengan kita berkumpul seperti ini, ya kan, akan bisa memberikan manfaat, ya kan, tidak cuma sekedar menyambungkan silaturahmi, tapi juga ternyata juga di Keling ini kita juga bisa meningkatkan produktivitas kita. Jadi di sela-sela waktu kita, ya kan, mungkin ibu juga bapak-bapaknya, ya kan, kita di samping kita bisa menikmati produk kesehatan. Dan doa bagi haji. Subhan